Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Winggaters. Apa kabar malam ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik dan dilindungi dari segala hal. Kembali lagi bersama saya di Lawana Wingate. Malam ini siapkan dirimu untuk sebuah kisah yang akan membawamu ke sisi lain dari realitas, di mana batas antara dunia nyata dan dunia gaib menjadi kabur. Namun, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk mengingatkan, cerita yang akan saya sajikan ini hanyalah fiksi belaka, sebuah hiburan yang terinspirasi dari beragam kisah misteri. Jika ada kesamaan nama, tempat, atau kejadian, itu hanyalah sebuah kebetulan. Tak perlu lama-lama lagi, ini dia ceritanya. Pabrik Tekstil Sumberjaya, itu nama yang sampai sekarang masih sering disebat-sebat orang di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Dari luar, kalau dilihat sekilas, pabrik itu kelihatan biasa aja. Sebuah bangunan tua dengan tembok abu-abu yang catnya mulai mengelupas, cerobong asap yang menjulang tinggi, dan suara mesin tenun yang berisik hampir sepanjang hari. Buat orang yang lewat, pabrik itu kelihatan seperti pabrik pada umumnya, tempat orang bekerja keras mencari nafkah. Tapi, semua cerita berubah kalau malam mulai datang. Warga sekitar sering bilang, pabrik itu punya aura aneh. Kalau matahari sudah terbenam dan jalanan mulai sepi, suasana sekitar pabrik mendadak terasa dingin dan berat. Lampu-lampu jalan di depan pabrik sering mati sendiri, padahal baru saja diganti. Kadang juga terdengar suara mesin yang masih menyala dari dalam, padahal menurut jadwal, jam kerja sudah selesai. Suara itu bukan cuma bunyi mesin biasa, tapi bercampur dengan suara seperti orang berbisik-bisik. Ada juga yang mengaku mendengar suara orang menangis, sayup-sayup terbawa angin malam. Dulu, waktu pabrik ini baru buka, banyak orang yang senang. Pabrik Tekstil Sumberjaya dianggap membawa rezeki untuk warga sekitar. Puluhan orang diterima kerja, dan katanya gaji yang ditawarkan lebih tinggi dari pabrik lain di daerah itu. Awalnya semua berjalan lancar, tapi tidak lama kemudian mulai muncul cerita-cerita aneh. Setiap kali pabrik buka lowongan baru, pasti ada saja karyawan yang hilang tanpa kabar. Entah mereka menghilang di dalam pabrik saat jam kerja, atau tiba-tiba tidak pernah pulang lagi setelah lembur. Orang-orang sekitar sering berbisik kalau hilangnya para karyawan itu bukan kecelakaan biasa. Ada yang bilang mereka sengaja dijadikan tumbal supaya pabrik terus maju. Semakin banyak yang hilang, produksi pabrik justru makin meningkat, seakan ada yang ditukar dengan kesuksesan. Warga desa sering memperingatkan anak-anak muda supaya tidak sembarangan melamar kerja di sana. Tapi namanya juga kebutuhan. Banyak orang yang tetap nekat masuk. Ada yang bertahan lama, tapi ada juga yang hilang begitu saja tanpa jejak. Salah satu cerita yang paling sering diceritakan orang tua di warung kopi dekat pabrik adalah soal karyawan baru bernama Surip. Dia orangnya ramah, bekerja keras, dan baru beberapa minggu kerja di Sumberjaya. Suatu malam, Surip ikut lembur. Katanya dia harus menyelesaikan target produksi kain batik yang sedang banyak pesanan. Teman-temannya pulang lebih dulu, tapi Surip bilang, "Ora popo, tak rampung kesek." Malam itu jadi malam terakhir orang melihat Surip. Esok paginya, saat jam kerja dimulai, Surip tidak ada di tempat. Semua barang-barangnya masih ada di loker, seragam masih tergantung rapi, tapi orangnya hilang tanpa kabar. Mandor hanya bilang Surip pulang kampung, tapi keluarganya menegaskan kalau Surip tidak. Panaput, dari situlah gosip soal tumbal mulai menyebar. Bukan cuma Surip, beberapa bulan kemudian ada lagi pekerja bernama Sri yang juga hilang. Bedanya, Sri hilang di dalam pabrik. Teman-temannya bersumpah melihat Sri masih duduk di depan mesin jahit saat lembur, tapi setelah lampu mati sebentar karena korslet, Sri sudah tidak ada. Mereka panik mencari ke seluruh ruangan, tapi hasilnya nihil. Lagi-lagi mandor bilang, Sri sudah keluar lewat pintu belakang. Tapi anehnya, di dekat mesin jahit, tempat Sri duduk, ada bercak merah seperti darah yang menempel di kain putih. Mandor buru-buru menyuruh semua orang kembali kerja. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Warga desa yang rumahnya dekat dengan pabrik juga sering mengalami kejadian aneh. Ada ibu-ibu yang pernah mendengar suara gaduh dari dalam pabrik sekitar jam 2 dini hari. Penasaran, dia mengintip dari celah pagar, dan katanya dia melihat ada cahaya merah menyala dari salah satu ruangan di dalam. Cahaya itu bukan lampu biasa,
Tapi seperti api kecil yang melayang-layang, bersamaan dengan itu terdengar suara gamelan yang pelan, seperti suara kendang dan gong, bercampur dengan lantunan mantra. Saat itu bulu kuduknya langsung berdiri. Dia lari masuk ke rumah sambil berdoa, dan besoknya sakit panas tinggi selama 3 hari. Masyarakat sekitar percaya ada sesuatu yang tidak beres dengan pabrik tekstil Sumberjaya. Beberapa orang tua bahkan terang-terangan bilang, pabrik iku ora mung pabrik, ning uga omahe lelembut, sing gawe sugih kui duduk keringate karyawan ning tambali. No, pabrik itu bukan sekadar pabrik, tapi juga rumah makhluk gaib. Yang membuat kaya bukan keringat karyawan, tapi tumbal nyawa. Kalimat itu sering diulang-ulang, seakan menjadi pengingat supaya orang berhati-hati kalau berurusan dengan pabrik tersebut. Bagi sebagian orang, cerita-cerita itu mungkin hanya dianggap gosip, tapi bagi warga yang tinggal di sekitar pabrik, mereka sudah merasakan sendiri betapa angkernya tempat itu. Ada yang pernah melihat penampakan perempuan berambut panjang berjalan di atap pabrik. Ada juga yang melihat sosok hitam besar berdiri di depan gerbang saat tengah malam. Satpam yang jaga malam pun sering mengaku melihat bayangan pekerja berjalan di lorong, padahal semua karyawan sudah pulang. Pernah suatu kali, satpam yang baru bekerja seminggu lari ketakutan dan tidak pernah kembali lagi setelah melihat sosok tanpa kepala sedang duduk di depan mesin tenun. Walaupun begitu, pabrik tetap berdiri kokoh. Produksinya semakin maju, dan pemiliknya dikenal semakin kaya. Mobil mewah keluar masuk, rumah besar dibangun, tapi nasib karyawan tetap sama. Gaji tidak naik-naik, jam kerja semakin berat, dan yang paling menyeramkan, setiap beberapa bulan, sekali selalu ada karyawan yang hilang tanpa jejak. Bagi warga desa, pabrik Sumberjaya jadi semacam rahasia kelam yang tidak bisa mereka hindari. Mereka butuh pekerjaan dari sana, tapi mereka juga tahu risikonya besar. Ada yang bilang, kalau sudah diterima kerja di sana, berarti sudah siap dengan segala kemungkinan, termasuk kemungkinan tidak bisa pulang lagi. Beberapa tahun terakhir cerita ini semakin jarang dibicarakan terang-terangan, bukan karena orang sudah lupa, tapi karena banyak yang takut. Setiap kali ada yang terlalu banyak bertanya tentang hilangnya karyawan, biasanya orang itu akan mengalami hal-hal buruk. Ada yang tiba-tiba jatuh sakit, ada juga yang mengalami kecelakaan aneh. Seolah-olah ada sesuatu yang sengaja menutup mulut mereka. Itulah kenapa kalau ada orang luar yang datang dan bertanya tentang pabrik tekstil Sumberjaya, warga hanya menjawab singkat, biasa wey, pabrik lawas. Mereka tidak berani bercerita panjang lebar, takut kalau kata-kata mereka sampai ke telinga yang salah. Karena di desa itu, semua orang tahu, pabrik bukan sekadar tempat kerja. Pabrik itu punya rahasia yang jauh lebih mengerikan dari yang bisa mereka ceritakan. Dan dari sinilah semua kisah bermula. Kisah yang katanya kisah nyata, tapi tidak ada yang benar-benar berani memastikan apakah benar pabrik tekstil Sumberjaya berdiri karena keringat para pekerja, atau karena tumbal nyawa manusia yang terus dipersembahkan. Namanya Rani, seorang gadis perantau yang berani mengambil keputusan besar demi mencari nafkah. Rani berasal dari sebuah desa kecil di Jawa Timur, jauh dari hiruk-pikuk kota. Ayahnya sudah lama sakit-sakitan, ibunya hanya seorang penjual gorengan di depan rumah. Rani, sebagai anak sulung, merasa punya tanggung jawab besar untuk membantu keluarganya. Maka ketika ada kabar lowongan kerja di pabrik tekstil Sumberjaya, tanpa pikir panjang ia langsung berangkat. Meski banyak orang yang bilang kalau pabrik itu punya cerita kelam, Rani memilih menutup telinga. Baginya, semua itu hanya omongan orang yang suka menakut-nakuti. Hari pertamanya masuk kerja terlihat biasa saja. Pagi itu, pabrik dipenuhi suara mesin yang menderu, bau kain baru, dan suara para pekerja yang sibuk. Mandornya dikenal tegas, namanya Pak Surya, lelaki paruh baya dengan wajah keras dan suara lantang. Kau sing enyor, kerja sing tenana, oho dolanan, oho negelamun, katanya dengan nada setengah marah. Ketika pertama kali bertemu Rani hanya mengangguk, meski dalam hati sedikit ciut. Namun ia berusaha meyakinkan diri, semua ini demi orang tua di rumah. Hari-hari pertama terasa normal, walau Rani mulai merasa aneh, karena setiap kali ia melihat wajah para pekerja lama, selalu ada tatapan aneh yang sulit dijelaskan. Ada yang terlihat iba, ada yang seakan ingin memperingatkan, tapi tidak pernah ada yang berani bicara. Seperti ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Rani sempat bertanya kepada seorang pekerja tua bernama Mbah Karto,
yang sudah lebih dari 10 tahun kerja di pabrik itu. Dengan suara pelan, Mbah Karto hanya berkata, "Nek kau krunggu, opo-opo ningkin. Oyak ojok penasaran. Kerja wesing tenanan." Rani bingung, tapi memilih diam. Malam itu adalah malam pertamanya lembur. Pabrik terasa berbeda jika dibandingkan siang hari. Suara mesin yang biasanya berisik terdengar lebih menusuk telinga. Setiap detik seperti membuat jantung ikut berdegup lebih cepat. Bau oli bercampur dengan bau kain yang lembab membuat udara semakin pengap. Lorong-lorong panjang di dalam pabrik yang tadi ramai sekarang hanya diterangi lampu neon redup yang sesekali berkelip saat sedang merapikan gulungan kain di dekat mesin tenun. Tiba-tiba Rani mendengar sesuatu, suara lirih, seperti suara perempuan, menangis. Awalnya ia pikir itu hanya halusinasinya karena kelelahan. Namun semakin ia fokus, suara itu semakin jelas. Seakan datang dari ujung lorong panjang yang menuju ke ruangan gudang. Rani menoleh, melihat ke arah sumber suara. Tapi lorong itu kosong, gelap, hanya ada cahaya lampu neon yang berkelip-kelip. "Siapa ya?" gumam Rani dalam hati. Ia melangkah pelan ke arah lorong, mencoba memastikan apakah ada pekerja lain yang sedang kesusahan. Tapi semakin ia mendekat, suara tangis itu terdengar semakin jauh, seperti berpindah-pindah. Sesekali terdengar seperti suara perempuan muda yang tersedak-sedak, lalu menghilang. Kemudian terdengar lagi dari arah lain. Rani merinding, tapi rasa penasarannya lebih besar. Sampai akhirnya ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Suara sepatu yang menyeret pelan di lantai semen. Rani sontak menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Lorong di belakangnya kosong. "Astagfirullah," bisiknya pelan sambil menggenggam erat kain yang masih ia pegang. Ia buru-buru kembali ke area mesin, mencoba meyakinkan diri kalau itu hanya perasaan takutnya saja. Namun malam itu tidak berhenti sampai di situ. Saat jam menunjukkan pukul 11 malam, tiba-tiba listrik padam. Semua mesin berhenti, suara bising hilang, hanya menyisakan gelap pekat. Para pekerja yang masih lembur berteriak panik. Beberapa mengeluarkan senter dari ponsel. Rani berusaha tenang, tapi dari kejauhan, ia kembali mendengar suara tangis itu. Kali ini lebih dekat, seperti tepat di samping telinganya. Suara lirih seorang perempuan berkata, "Tolong aku." Tubuh Rani langsung kaku. Bulu kuduknya berdiri. Ia menoleh ke samping, tapi tidak ada siapa-siapa. Teman-teman pekerja lain terlihat panik dengan gelapnya ruangan. Tidak ada yang menyadari apa yang baru saja ia dengar. Ketika listrik kembali menyala beberapa menit kemudian, Rani melihat sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Di ujung lorong, sesosok perempuan berambut panjang berdiri membelakanginya, memakai seragam pabrik yang sama dengan pekerja lainnya. Rani berkedip sekali. Sosok itu menghilang begitu saja. Keesokan harinya, Rani mencoba menceritakan kejadian itu kepada teman. Sekamarnya di asrama, seorang gadis bernama Tini. Namun bukannya menanggapi serius. Tini justru memegang tangan Rani erat-erat dan berkata dengan wajah serius, "Rani, nenek kowe pengen slamet. Ojo gampang krito, ning kene akeh sing ora aiso dijelaske. Sing penting kowe kerja wae, ojo kepo." Rani bingung. Kenapa semua orang di pabrik ini selalu menutup mulut? Semakin hari, rasa penasaran Rani semakin besar. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan di balik semua kejadian aneh itu. Tatapan kosong para pekerja lama, suara-suara misterius, bahkan mandor yang selalu terlihat terlalu tenang setiap kali ada masalah. Rani mulai memperhatikan bahwa ada satu ruangan di ujung lorong yang pintunya selalu dikunci rapat. Tidak ada yang masuk atau keluar dari sana, tapi setiap malam pintu itu selalu dijaga ketat oleh dua orang pekerja yang wajahnya kaku seperti patung. Suatu malam, saat semua orang sibuk bekerja, Rani kembali mendengar suara tangis. Kali ini lebih jelas, datang tepat dari balik pintu ruangan terkunci itu. Suara perempuan yang merintih, seperti sedang kesakitan. Jantung Rani berdegup kencang. Ia berjalan mendekat, tapi salah satu penjaga ruangan menatapnya tajam dan berkata, "Pelan, ojo nyedak. Iki dudu panggonanmu." Rani terdiam, menelan ludah, lalu buru-buru kembali ke tempat kerjanya. Tapi sejak malam itu, ia semakin yakin kalau rahasia besar pabrik ini ada di balik pintu yang selalu terkunci itu. Hari-hari berikutnya,
perasaan Rani semakin tidak tenang. Ia mulai sering mimpi buruk setiap malam. Mimpi melihat Man Menkor Junior berdiri berjejer dengan wajah pucat, memanggil namanya dengan suara parau. Dalam mimpinya mereka selalu berkata hal yang sama. Ayo Melu, ayo Melu. Ketika terbangun, tubuhnya selalu terasa lemas, seperti kehilangan tenaga. Ia mencoba berdoa, tapi mimpi itu datang terus berulang-ulang. Suatu sore, saat ia sedang duduk di kantin pabrik, Mbah Karto kembali duduk di sampingnya. Lelaki tua itu menatap wajah Rani lama sekali, lalu dengan suara lirih berkata, "Enduk, nenek kowe pengen slamet. Oho kakek teken, sing nangis, iku dudu wong urip. Sing ilang sakdurunge kowe, saiki dari bagian pabrik iki." Rani terdiam, tubuhnya bergetar. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi Mbah Karto langsung berdiri dan pergi. Begitu saja, meninggalkan Rani dalam ketakutan. Sejak saat itu, setiap kali Rani masuk pabrik, ia selalu merasa seperti ada yang memperhatikan. Bukan hanya dari manusia, tapi sesuatu yang lebih gelap. Sesekali ia mencium bau amis yang tidak jelas asalnya. Bau seperti darah bercampur dengan kain basah. Kadang juga terdengar suara langkah kaki di atap pabrik, padahal tidak mungkin ada orang di sana. Semua kejadian itu membuat Rani semakin yakin pabrik ini bukan pabrik biasa. Ada sesuatu yang mengikat para pekerja di sini. Sesuatu yang jauh lebih menyeramkan daripada sekadar mesin dan kain. Dan malam-malam lemburnya menjadi semakin berat. Setiap kali listrik padam, ia tahu suara tangis itu akan datang lagi. Kadang lirih, kadang keras, seolah memanggil-manggil namanya. Dan setiap kali itu terjadi, hati kecilnya selalu berkata, cepat atau lambat, ia juga akan jadi bagian dari cerita kelam pabrik tekstil Sumberjaya. Di dalam pabrik itu memang ada satu ruangan yang selalu menjadi bahan bisik-bisik para pekerja. Letaknya di ujung lorong paling jauh, dekat dengan mesin-mesin besar yang sudah jarang dipakai. Pintu ruangan itu selalu terkunci rapat dengan gembok besar yang berkarat. Tidak pernah ada yang melihat orang keluar masuk dari sana, kecuali kadang-kadang mandor bersama dua orang penjaga yang wajahnya selalu terlihat dingin dan tanpa ekspresi. Kalau ada pekerja yang bertanya, mandor selalu menjawab singkat, "Itu gudang bahan kain. Tidak ada yang perlu kalian tahu." Tapi yang membuat ruangan itu jadi begitu mencurigakan adalah apa yang terlihat setiap tengah malam. Saat pekerja lembur dan suasana pabrik sepi, dari celah pintu ruangan itu sering terlihat cahaya merah yang samar-samar menyala, seperti cahaya api kecil atau bara, tapi tidak pernah padam. Beberapa pekerja senior yang sudah lama di pabrik itu sering memperingatkan pekerja baru. Mereka berbisik dengan suara pelan, "Ojo nyedaki ruangan kui. Sing mebukono jerin orad, pali menai." Jangan sekali-kali mendekati ruangan itu, karena siapapun yang kepo biasanya tidak pernah kembali. Rani awalnya hanya menelan bulet-bulet cerita itu. Ia pikir semua itu hanya cara orang lama untuk menakut-nakuti pekerja baru supaya tidak macam-macam. Namun, semakin hari ia melihat sendiri keanehan-keanehan yang sulit dijelaskan. Pernah suatu malam saat ia sedang menyapu area dekat lorong, dari dalam ruangan itu terdengar suara seperti gamelan Jawa. Suara kendang dan gong terdengar samar, lalu disusul suara perempuan yang melantunkan tembang lirih. Padahal, jelas, di dalam tidak ada siapa-siapa. Rani terdiam, tubuhnya merinding, bulu kuduknya berdiri. Ia buru-buru menjauh, tapi sejak malam itu pikirannya tidak pernah tenang. Rasa penasarannya makin menjadi jedi. Setiap kali lewat depan ruangan itu, ia selalu melirik ke arah pintu. Kadang terdengar suara orang tertawa pelan, kadang terdengar suara seperti benda jatuh. Pernah juga ia mencium bau menyengat, bau amis bercampur kemenyan yang keluar dari celah pintu. Semua pekerja lain hanya pura-pura tidak peduli. Kalau ada yang tidak sengaja menyinggung soal ruangan itu, mereka langsung diam, menunduk, dan melanjutkan pekerjaan seolah tidak terjadi apa-apa. Suatu malam, listrik di pabrik padam lagi. Semua orang panik, berlarian mencari senter atau menyalakan. Ponsel Rani berdiri dekat ruangan terlarang itu. Saat itulah ia jelas melihat cahaya merah keluar dari celah pintu. Cahaya itu berdenyut seperti jantung. Semakin lama semakin terang. Dan dari dalam terdengar suara orang berbisik-bisik dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Suara itu seperti mantra, diikuti suara tawa rendah yang membuat tubuhnya gemetar. Tanpa sadar ia melangkah mendekat,
Seakan ada yang menariknya untuk membuka pintu itu. Tapi tiba-tiba suara keras terdengar dari belakang. "Hei, ojo nyedak kono!" Itu suara Mbah Karto. Lelaki tua itu menarik tangan Rani dengan kasar dan membawanya menjauh. Wajahnya serius, matanya tajam. "Kau arep metani awak mudu," katanya setengah membentak. Sejak kejadian itu, Rani tidak bisa tidur nyenyak. Malam-malamnya selalu dihantui mimpi buruk. Ia bermimpi berada di dalam ruangan. Cahaya merah memenuhi seluruh sudut, dan di tengah ruangan ada sesajen berupa kepala kambing, bunga setaman, dan kain merah panjang yang berlumuran darah. Di sekelilingnya ada orang-orang berpakaian hitam yang melingkar sambil membaca mantra. Dalam mimpi itu, Rani selalu melihat dirinya ikut ditarik masuk ke dalam lingkaran, dipaksa duduk di tengah, sementara semua orang menatapnya dengan mata kosong. Setiap kali terbangun dari mimpi itu, tubuhnya penuh keringat dingin. Hari berikutnya, ia memberanikan diri bertanya lagi kepada Mbah Karto tentang ruangan tersebut. Dengan suara pelan, Mbah Karto berkata, "Ruangan kui dudu gudang, kui sesaji, panggonane tumbal, sing lebu kono, jarene kanggo ganti nyowo. Kabeh wong kene ngerti tapi pado pura-pura ora ngerti. Nek ora bisa ciloko." Rani terdiam. Kata-kata itu membekas dalam pikirannya. Sesaji, tumbal, ganti nyawa. Semua terdengar seperti cerita pesugihan yang selama ini hanya ia dengar di kampung. Semakin lama, ia semakin yakin ada rahasia besar yang disembunyikan di balik pintu itu. Apalagi ia sering mendengar cerita karyawan yang hilang, barang-barang mereka masih ada di loker, tapi orangnya tidak pernah ditemukan. Semua itu pasti ada hubungannya dengan ruangan terlarang. Tapi kenapa semua orang hanya diam dan tidak berani melawan? Apa mereka semua sudah pasrah dengan keadaan? Malam berikutnya, rasa penasarannya sudah tidak terbendung. Saat lembur, ia sengaja pura-pura pergi ke toilet yang dekat dengan ruangan itu. Ketika lewat, ia berhenti sejenak. Kali ini cahaya merah tidak terlihat, tapi dari dalam jelas terdengar suara tangisan perempuan. Tangis itu terdengar lirih, penuh kesedihan, dan menyebut-nyebut nama. Rani merinding ketika sadar suara itu menyebut namanya sendiri. Rani. Rani, tubuhnya langsung lemas. Ia hampir jatuh, tapi buru-buru berlari kembali ke area mesin. Sejak malam itu, ia merasa dirinya mulai diawasi. Setiap kali berjalan sendirian, ia merasakan ada mata yang mengikuti dari balik pintu ruangan terlarang. Kadang ia melihat bayangan hitam bergerak cepat di balik celah pintu. Kadang terdengar suara ketukan dari dalam. 3 kali, pelan tapi jelas. Tok, tok, tok. Seakan-akan ada yang sengaja ingin keluar. Rani mulai bercerita kepada Tini, teman sekamarnya di asrama. Namun bukannya menenangkan, Tini malah menatapnya dengan wajah pucat. "Rani, aku wis ngomong, oho kepau, sing kau, dalok, sing kau, ranggok. Iku ora kanggo kowe. Nek kowe terus-terusan nyedak kau bekol degawa." Rani bingung. Digawa, melebu, maksudnya apa? Tapi Tini tidak menjawab. Ia hanya menunduk dan berdoa pelan. Rani tidak bisa berhenti memikirkan semua itu. Setiap kali ia mencoba bekerja normal, pikirannya selalu melayang ke ruangan terlarang. Apa benar itu tempat ritual pesugihan? Apa benar karyawan yang hilang dijadikan tumbal? Dan kenapa seakan-akan suara-suara itu sekarang mulai memanggil namanya? Semua pertanyaan itu membuatnya semakin gelisah. Malam itu, saat hujan deras mengguyur, pabrik mendadak terasa lebih sunyi. Suara mesin tertelan oleh suara hujan dan petir. Rani kembali berada tidak jauh dari ruangan itu. Kali ini ia melihat dengan jelas. Pintu ruangan sedikit terbuka, hanya beberapa senti. Dari dalam terlihat cahaya merah yang berdenyut, dan suara gamelan terdengar lagi, kali ini lebih keras. Ia menahan napas, melangkah pelan mendekat. Jantungnya berdegup kencang. Ia ingin melihat apa yang ada di dalam. Tapi ketika tangannya hampir menyentuh pintu, tiba-tiba pintu itu menutup dengan keras. "Brok!" Suara itu menggema ke seluruh lorong. Rani terlonjak kaget. Tubuhnya gemetar hebat. Saat ia menoleh, ia melihat 2 mata merah menyala, menatapnya dari celah pintu, sebelum akhirnya padam. Sejak saat itu, ia tahu bahwa ruangan itu bukan sekadar gudang kain. Ada sesuatu yang hidup di dalamnya,
sesuatu yang terus meminta tumbal. Dan perlahan-lahan, ia merasa dirinya juga mulai ditandai. Hari itu suasana pabrik terasa lebih sepi dari biasanya. Rani baru menyadari kalau Joko, salah satu teman kerjanya di bagian pengepakan, tidak terlihat sejak pagi. Padahal biasanya Joko selalu datang lebih awal, bahkan kadang sudah duduk di depan mesin sambil merokok sebelum bel berbunyi. Ketika ia bertanya pada pekerja lain, jawabannya hanya singkat, Joko pulang kampung. Tapi anehnya, semua barang-barangnya masih ada di loker. Seragam kerja, sepatu, bahkan jaket lusuh kesayangannya masih tergantung rapi. Rani berdiri cukup lama di depan loker itu, mencoba meyakinkan diri kalau mungkin benar Joko pulang tergesa-gesa, tanpa sempat membawa apa-apa. Tapi logikanya tidak masuk akal. Mana mungkin orang pulang kampung mendadak tanpa membawa satupun barang pribadi? Apalagi Joko pernah bilang padanya kalau keluarganya jauh di pelosok, butuh waktu sehari semalam. Naik bus, tidak mungkin ia pergi tanpa persiapan. Rasa curiga itu makin besar saat ia ingat beberapa bulan lalu. Ada pekerja lain yang juga hilang dengan cara yang sama. Katanya pulang kampung, tapi barang-barangnya masih tersimpan di loker. Dan aneh, setiap kali ada pekerja yang hilang, justru produksi pabrik makin meningkat. Seperti ada sesuatu yang ditukar dengan kesuksesan. Rani mencoba mengorek informasi dari pekerja senior, tapi mereka hanya menggeleng pelan dan menyuruhnya tidak usah ikut campur. Nduk, ojo kepo nek pengen slamet, kerja we sing tenang aja, tako akeh-akeh, kata salah satu dari mereka sambil menepuk pundaknya. Tapi Rani tidak bisa begitu saja diam, hatinya gelisah. Apalagi ia merasa hilangnya Joko ada hubungannya dengan ruangan terlarang itu. Malam harinya, ia duduk termenung. Tini, teman sekamarnya, juga terlihat resah. Ia menghela napas panjang lalu berbisik, aku ngerti kowe kepikiran soal Joko, tapi luwih becik kowe ora nyelidiki luwih jero. Kowe ngerti dewe, saben ana sing hilang mesti ana cahya abang kui. Metu saka ruangan, Rani menoleh, jantungnya berdegup kencang. Jadi Tini juga memperhatikan hal itu. Tini, maksudmu Joko dibawa ke sana? Tanyanya dengan suara bergetar. Tini hanya menunduk, tidak menjawab, tapi matanya berkaca-kaca. Itu sudah cukup menjadi jawaban. Beberapa hari setelah Joko hilang, suasana pabrik kembali normal seolah tidak terjadi apa-apa. Mandor hanya berkata singkat bahwa Joko sudah pulang kampung dan tidak perlu dipikirkan lagi. Tapi Rani tahu ada yang salah. Apalagi di malam ketiga setelah kepergian Joko, ia bermimpi aneh lagi. Dalam mimpinya, ia berada di depan ruangan terlarang. Pintu terbuka sedikit, dan dari dalam, ia mendengar suara Joko memanggilnya. Rani, tulung aku ora aiso metu. Suara itu lirih, penuh rasa putus asa. Ia mencoba membuka pintu, tapi pintu itu begitu berat, seperti ada kekuatan yang menah. Dari celah pintu, ia melihat sekilas tubuh Joko, terikat dengan kain merah. Wajahnya penuh luka, dan di sekelilingnya ada sosok-sosok hitam yang berjongkok sambil menunduk. Rani terbangun dengan keringat bercucuran. Tubuhnya gemetar hebat. Keesokan harinya, ia memberanikan diri untuk bertanya lagi pada Mbah Karto. Lelaki tua itu hanya memandangnya lama dengan mata sayu. Aku wis ngerti kowe bakal kepikiran soal iki. Nduk, kowe kudu ngerti. Pabrik iki dudu pabrik biasa. Iki dudu mong soal kain lan mesin. Ana perjanjian gede sing wis digawe karo sing gaib. Saben ana sing ilang, produksi mundak. Saben ana sing dadi tumbal, bos pabrik dadi tambah sugih. Sing ilang ora tau bali maneh. Roni tersekat, hampir tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Tapi di dalam hati, semua mulai masuk akal. Hilangnya pekerja, cahaya merah dari ruangan terlarang, mimpi-mimpi buruk, semuanya seperti potongan puzzle yang akhirnya membentuk gambaran utuh. Sejak itu, Rani merasa semakin takut. Ia selalu merasa Joko hadir di sekitarnya saat sedang bekerja. Ia sering mencium bau rokok yang biasa dipakai Joko, padahal tidak ada siapapun di dekatnya. Kadang ia mendengar suara langkah kaki mengikuti dari belakang, tapi saat menoleh, tidak ada siapa-siapa. Pernah juga ia melihat bayangan mirip tubuh Joko berdiri di ujung lorong, lalu hilang dalam sekejap. Ketakutan itu bercampur dengan rasa bersalah. Rani merasa ia tidak bisa diam saja. Joko sudah seperti kakak baginya di pabrik. Dialah yang dulu mengajari cara cepat menyelesaikan pekerjaan,
dan sering menolong saat Rani ditegur mandor. Ia tidak sanggup membiarkan nama Joko hilang begitu saja. Tanpa kepastian, malam itu, saat hujan deras kembali mengguyur, Rani nekat. Ia menunggu sampai jam kerja hampir usai. Ketika pekerja lain sibuk membereskan mesin, perlahan ia melangkah ke lorong belakang, mendekati ruangan terlarang. Pintu ruangan tampak seperti biasa, tertutup rapat dengan gembok besar. Tapi kali ini cahaya merah sudah tampak keluar, berdenyut pelan. Suara lirih kembali terdengar. Suara yang ia kenali betul. Suara Joko. "Rani, tulung, aku kena." Tubuhnya gemetar, tapi kakinya terus melangkah. Ia berdiri tepat di depan pintu, menempelkan telinga pada kayu tua itu. Suara Joko semakin jelas, bercampur suara gamelan yang semakin keras. Rani hampir menangis mendengarnya. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Tibet, pintu itu bergetar pelan, seperti ada yang mendorong dari dalam. Rani terlonjak mundur. Tepat saat itu, sebuah tangan kasar menariknya dari belakang. Mandor berdiri dengan wajah marah. "Apa yang kamu lakukan di sini?" bentaknya. Rani ketakutan, tidak bisa menjawab. Mandor menatapnya tajam, lalu mendorongnya menjauh dari pintu. "Kamu mau nyari mati?" "Hah?" Suaranya keras, tapi di balik kemarahan itu ada sesuatu yang aneh. Matanya merah, wajahnya pucat seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. Rani hanya bisa menunduk. Mandor akhirnya melepasnya, tapi berbisik pelan di telinganya, "Jangan pernah coba-coba lagi. Kalau kamu masih kepo, kamu yang akan jadi berikutnya." Ancaman itu membuat Rani makin ketakutan. Malam itu ia tidak bisa tidur sama sekali. Suara Joko terus terngiang di telinganya, memanggil-manggil minta tolong. Ia merasa dirinya berada di persimpangan. Kalau diam, berarti ia membiarkan Joko dan yang lain terkubur dalam misteri. Tapi kalau ia terus menyelidiki, nyawanya sendiri bisa jadi taruhan. Hari-hari berikutnya berjalan dengan tegang. Setiap malam Rani selalu waspada. Setiap kali melewati lorong itu, ia berusaha menunduk, pura-pura tidak melihat. Tapi berusaha menghindar, semakin sering suara itu memanggilnya. Suara Joko, suara tangisan, suara ketukan dari dalam ruangan. Semuanya bercampur, membuat pikirannya hampir gila. Dan suatu malam, ia kembali bermimpi. Kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Ia melihat ruangan itu terbuka lebar. Di dalamnya, puluhan orang berpakaian hitam duduk melingkar. Di tengah, ada sesaji besar, kepala kerbau, kemenyan yang mengepul, dan kain merah panjang yang menutupi lantai. Di atas kain itu terbaring tubuh Joko. Matanya kosong, bibirnya bergerak jerok, seakan ingin bicara. Saat melihat Rani, tubuhnya bergetar. Lalu ia berteriak keras, "Rani, lu enggak?" Teriakan itu membuat Rani terbangun. Dengan nafas terengah-engah, ia tahu apapun yang terjadi, misteri ruangan terlarang itu semakin mengikat dirinya. Malam itu hujan turun deras sekali. Kilat sesekali menyambar di langit, membuat bayangan pabrik tampak semakin menyeramkan. Rani sengaja tidak pulang ke asrama, meski bel tanda kerja selesai sudah lama berbunyi. Ia pura-pura sibuk merapikan kain di gudang, menunggu semua pekerja lain pulang satu persatu. Hatinya berdebar keras, jari-jarinya sampai basah oleh keringat dingin. Ia tahu tindakannya kali ini sangat berbahaya, tapi rasa penasarannya sudah tidak bisa dibendung lagi. Terlalu banyak tanda-tanda yang mengarah ke satu hal. Joko dan para pekerja yang hilang pasti ada hubungannya dengan ruangan terlarang itu. Sekitar pukul 11 malam, pabrik benar-benar sunyi. Mesin-mesin sudah berhenti, hanya suara rintik hujan yang menetes di atap seng tua. Rani menggendap-endap ke arah lorong belakang. Lampu di lorong itu sebagian padam, hanya menyisakan cahaya redup dari lampu pijar kuning yang berayun karena tiupan angin. Di kejauhan, Rani melihat beberapa orang berjalan cepat menuju ruangan terlarang. Mandor ada di depan, diikuti 4 lelaki lain yang semuanya memakai jas hujan hitam. Mereka membawa sesuatu dalam karung. Dari cara karung itu diangkat, jelas isinya berat. Rani menahan napas, tubuhnya bersembunyi di balik tumpukan kain gulungan. Ia berusaha menajamkan penglihatan. Saat pintu ruangan dibuka, cahaya merah kembali memancar. Kali ini lebih terang daripada biasanya. Dari celah kecil itu, Rani melihat sekilas isi dalam ruangan dan hampir berteriak karena kaget. Ada altar besar,
ditutupi kain merah menyala. Di atasnya penuh sesajen. Bunga 7 rupa, kendi berisi cairan merah, dan kepala kambing yang masih segar. Darahnya menetes ke wadah tanah liat. Rani menutup mulutnya dengan tangan, tubuhnya gemetar. Hatinya berteriak ingin lari, tapi kakinya seperti terpaku di tempat. Ia menyaksikan sendiri bagaimana mandor menyalakan kemenyan. Asap pekat memenuhi ruangan. Suara gamelan tiba-tiba terdengar, padahal jelas gelis tidak ada gamelan di dalam pabrik. Suara itu pelan pada awalnya, tapi makin lama makin keras, bercampur dengan suara gong yang dalam, membuat bulu kuduk berdiri. Tiba-tiba, bayangan besar muncul di tengah ruangan. Bentuknya samar, seperti asap pekat yang menggumpal, tapi ada wajah hitam dengan mata menyala merah di dalamnya. Bayangan itu semakin membesar, seolah menyerap energi dari sesajen. Rani hampir pingsan melihatnya. Salah satu lelaki berjas hitam berlutut sambil berkata, "Penguasa pabrik, kula nyuwun pangestu." Saget tambah lancar, tambah makmur. Bayangan itu tidak menjawab dengan kata-kata, tapi suara berat bergema di seluruh ruangan, mengguncang dinding. "Mana tumbalmu?" Rani mendengar suara itu jelas sekali. Suaranya seperti datang dari perut bumi. Mandor memberi isyarat, lalu 2 orang membuka karung yang mereka bawa. Saat isi karung itu ditumpahkan ke lantai, Rani hampir menjerit histeris. Seorang karyawan yang wajahnya masih ia kenali tergeletak di lantai dengan tubuh terikat. Matanya terpejam, mulutnya disumpal kain, tapi tubuhnya masih bergerak lemah. Rani langsung menutup mata. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Jadi benar, para karyawan yang hilang dijadikan tumbal. Lelaki malang itu diseret ke tengah ruangan, diletakkan di atas kain merah panjang di depan altar. Mandor mengambil sebilah keris kecil dari balik kain, mengangkatnya tinggi-tinggi sambil komat kamit membaca mantra. "Kang Murbeng Jagat, kawula nyuwun berkah, nyawa tumbal kulo persembahkan." Suaranya bergetar, tapi penuh keyakinan. Suara gamelan semakin keras, seperti ada puluhan sinden yang ikut melantunkan tembang Jawa kuno. Rani merinding, apalagi ketika tubuh korban itu mulai menggeliat keras, mencoba melepaskan diri. Matanya terbuka, dan dari jauh Rani bisa melihat tatapan penuh ketakutan itu. Hatinya hancur. Ia ingin berlari masuk dan menolong, tapi tahu itu mustahil. Mandor menusukkan keris ke dada korban dengan cepat. Seketika ruangan berguncang, api lilin menari liar, dan bayangan besar itu mengerang puas. Darah mengalir deras, membasahi kain merah. Korban berhenti bergerak, tubuhnya kaku. Dari dalam bayangan, muncul tangan hitam besar yang menjulur, menyentuh tubuh korban. Lalu seketika tubuh itu lenyap, hanya menyisakan kain berlumuran darah. Rani hampir pingsan, napasnya memburu, tubuhnya lemas. Tapi ia memaksa tetap diam. Bayangan besar itu perlahan menyusut kembali, lalu hilang ke dalam asap. Mandor dan orang-orang lainnya menunduk hormat, kemudian menutup altar dengan kain merah lagi. Mereka berbisik satu sama lain, dan meski suara mereka pelan, Rani masih bisa menangkap sedikit. "Wis cukup, produksi bakal mundak keping pindo. Bos bakal seneng." Rani tidak tahan lagi. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, tubuhnya gemetar hebat. Dalam hati ia berdoa, memohon agar bisa segera keluar dari neraka ini. Tapi nasib berkata lain. Saat ia mencoba mundur perlahan, kakinya tanpa sengaja menginjak kain basah yang licin. Suara plak terdengar cukup keras di lorong sunyi itu. Mandor yang sedang berjalan keluar langsung menoleh. Matanya tajam menembus kegelapan. "Siapa itu?" teriaknya. Rani panik, jantungnya hampir copot. Ia segera berlari ke arah berlawanan, mencoba mencari tempat bersembunyi. Suara langkah kaki mengejarnya bergema keras di lantai semen. "Cepet cek kono, ana wong delok." Suara mandor memerintah orang-orangnya. Rani berlari tanpa arah. Lorong pabrik yang gelap membuatnya bingung. Lampu pijar redup berkelip. Bayangan dirinya tampak terpantul di dinding. Ia nyaris menangis, tapi ketakutan membuatnya terus memaksa kaki melangkah. Dari kejauhan ia melihat pintu kecil menuju ruang mesin, dan segera masuk ke sana. Ia bersembunyi di balik mesin tenun besar yang sudah berhenti berputar. Napasnya tersengal. Ia menutup mulut agar suara tidak terdengar. Langkah kaki mendekat. 2 orang lewat, membawa senter. Cahaya senter itu menyapu mesin, hampir mengenai wajah Rani, tapi ia meringkuk sekuat tenaga. "Ora ono wong."
Mandor, mungkin tikus Wei, kata salah satu dengan suara berat. Tapi Mandor tidak begitu saja percaya. Ia masuk lebih dalam, mengarahkan senter ke seluruh ruangan. Sinar itu hanya beberapa senti dari kepala Rani. Yan benar ana Wong Sing Delok bakal cilaka awek. Aku bakal nemo kakek dewo ke. Suara Mandor berbisik dingin. Setelah beberapa menit mencari, akhirnya mereka keluar. Tapi Rani tidak bisa lega begitu saja. Ia tahu dirinya sudah terlalu jauh. Setelah semua benar-benar pergi, Rani keluar perlahan. Kakinya masih gemetar. Ia tidak tahu bagaimana caranya ia bisa selamat malam itu. Tapi satu hal pasti, ia sudah melihat terlalu banyak. Kebenaran yang selama ini hanya berupa bisik-bisik, kini terpampang jelas di depan matanya. Pabrik ini memang hidup dari darah manusia. Di perjalanan kembali ke asrama, Rani terus mendengar suara-suara aneh. Angin berdesir membawa bisikan lirih, seolah suara orang-orang yang sudah hilang. Rani, tulung, Rani. Suara itu bercampur dengan suara Joko yang sangat jelas. Ia menoleh berkeli-keli, tapi tidak ada siapa-siapa. Tubuhnya menggigil sampai ia masuk kamar dan langsung menutup pintu rapat-rapat. Malam itu, ia tidak bisa tidur sama sekali. Setiap kali menutup mata, bayangan korban tumbal muncul. Tatapan matanya sebelum keris menembus dada. Ia teringat darah yang mengalir deras, suara gamelan yang menembus telinga, dan sosok bayangan besar yang disebut sebagai penguasa pabrik. Hatinya perih, pikirannya kacau. Rani sadar, hidupnya kini sudah diambang bahaya. Mandor pasti mencurigainya, dan cepat atau lambat, ia bisa jadi tumbal berikutnya. Tapi di sisi lain, ia juga merasa tidak bisa diam saja. Ia harus melakukan sesuatu, entah bagaimana caranya. Rani berlari sekuat tenaga, menyusuri lorong pabrik yang sempit dan panjang. Napasnya tersengal seperti habis diremas. Suara langkah kaki para lelaki yang mengejarnya bergema keras di belakang, bercampur dengan suara hujan deras di atap seng pabrik. Hatinya sudah pasrah. Ia tahu dirinya tidak mungkin bisa lari terlalu jauh. Tapi rasa takut membuatnya terus berlari. Keringat dingin bercampur dengan air hujan yang menetes dari langit-langit, membuat bajunya basah kuyup. Ketika ia hampir mencapai belokan, tiba-tiba semua lampu mati serentak. Gelap gulita menelan seluruh ruangan. Rani terhenti mendadak. Matanya berusaha menyesuaikan, tapi yang ia lihat hanyalah kegelapan pekat. Suara langkah kaki di belakang hilang seketika, digantikan bisikan lirih yang mengerikan. Saiki giliranmu. Dadi Beg dan Saka, pabrik iki. Roni menjerit, suaranya menggema panjang di lorong yang kosong. Tubuhnya mendadak terasa berat, seperti ada puluhan tangan tak kasat mata yang menorik-nerik dari segala arah. Ia mencoba menggerakkan kakinya, tapi setiap langkah seakan terhisap ke dalam lantai. Tangannya gemetar, ia meraba dinding, mencoba mencari pegangan, tapi hanya merasakan dingin lembab dari semen tua yang berlumut. Bisikan itu semakin banyak, seperti datang dari segala penjuru. Suara laki-laki, perempuan, bahkan anak kecil bercampur. Menjadi satu. Rani melukene, ajang lawan, kowe bakal slamet yen pasrah. Ojo lali, kabe sing sugih kudu ana tumbale. Kata-kata itu membuat kepalanya pening. Ia merasa seakan kepalanya dipenuhi ribuan jarum yang menusuk perlahan. Tiba-tiba, dari kegelapan muncul cahaya merah samar, berasal dari celah pintu ruangan terlarang. Cahaya itu berdenyut pelan, seperti detak jantung, memanggilnya untuk mendekat. Tubuhnya terus ditarik ke arah sana. Meski ia berusaha menahan diri dengan sekuat tenaga, suara gamelan lirih kembali terdengar, mengalun pelan, tapi menakutkan, seperti orkestra kematian. Rani memohon dalam hati, Gusti, tulung aku, aja nganti aku dadi korban. Air matanya mengalir deras. Ia tidak tahu lagi harus bagaimana. Kakinya terus melangkah tanpa bisa dikendalikan, seolah ada magnet besar yang menariknya. Setiap langkah mendekat ke pintu, bisikan itu berubah menjadi tawa kecil yang mengerikan, sampai akhirnya ia berdiri tepat di depan pintu ruangan itu. Cahaya merah semakin terang, pintu bergetar seperti ada sesuatu yang ingin keluar. Rani menutup mata erat-erat, berharap semuanya hanya mimpi. Tapi suara pintu terbuka, berderit jelas terdengar, diikuti hembusan angin panas yang membuat kulitnya perih. Ia merasakan ada sesuatu yang mengintip dari dalam, tatapan tajam yang menusuk sampai ke tulang.
Wiswayahe. Suara berat itu kembali bergema, sama seperti yang ia dengar saat ritual sebelumnya. Rani membuka matanya perlahan dan hampir pingsan melihat bayangan hitam besar sudah berdiri di hadapannya. Sosok itu jauh lebih jelas daripada malam sebelumnya. Tubuhnya tinggi menjulang sampai menyentuh langit-langgut ruangan. Matanya menyala, merah darah, mulutnya dipenuhi gigi tajam, dan dari tubuhnya keluar asap hitam pekat yang menyebar ke seluruh lorong. Bayangan itu mengangkat tangan besarnya, lalu menunjuk ke arah Rani. Seketika tubuh Rani terangkat beberapa senti dari lantai, seakan ada tali tak terlihat yang melilit tubuhnya. Ia menjerit sekuat tenaga, menendang-nendang udara, tapi tidak ada yang bisa melepaskan cengkeraman itu. Dari belokong, suara langkah kaki kembali terdengar. Mandor muncul bersama dua orang suruhannya. Wajahnya tersenyum puas. "Katemo, kau saiki, ka ayo. Aku wis ngerti kowe ndelok ritual kui. Saiki wis wayahe kowe mbayar kepomu," katanya dengan suara dingin. Ia mendekat, lalu mengangguk ke arah bayangan hitam itu. "Iki tumbal anyar, sing bakal ngegawe pabrik tambah makmur." Rani meronta, air matanya bercucuran. "Aku ora pengen, aku ora salah apa-apa," teriaknya. Tapi Mandor hanya tertawa. Suara tawanya terdengar seperti cakar yang menggores kaca. Dua lelaki suruhannya ikut tertawa, lalu membuka gulungan kain merah dan bersiap mengikat tubuh Rani. Namun sesuatu yang aneh terjadi. Saat tangan bayangan itu hampir menyentuh tubuhnya, tiba-tiba seluruh ruangan berguncang keras. Suara gamelan berhenti mendadak, digantikan suara teriakan dari banyak orang, seperti jeritan ratusan jiwa yang tersiksa, menggema dari dalam dinding. Bayangan itu tampak marah, matanya semakin merah, asap hitam semakin tebal. Mandor terkejut, berusaha menenangkan, "Gusti, sabar. Iki tumbal anyar kulo persembahaken." Tapi bayangan itu justru meraung. Suaranya memecahkan telinga. Rani merasakan ikatan tak kasat mata yang menahannya tiba-tiba melemah. Ia jatuh ke lantai dengan keras. Lututnya perih, tapi ia tidak peduli. Ia segera merangkak menjauh, berusaha kabur. Mandor berteriak, marah, "Cepat, cupuk cah, kui." Dua lelaki itu mencoba menangkapnya, tapi Rani bergerak cepat. Ia meraih batang besi kecil di lantai, entah dari mana asalnya, lalu memukul salah satu dari mereka. Lelaki itu terhuyung, memberi celah untuk Rani berlari. Ia terus lari tanpa menoleh. Meski suara marah bayangan itu dan teriakan Mandor masih terdengar di belakang, lorong pabrik seperti tidak ada habisnya. Setiap belokan hanya membawa Rani ke lorong lain yang lebih gelap. Ia merasa seakan terjebak dalam labirin tanpa akhir. Nafasnya tersengal, kakinya mulai lemas, tapi rasa takut membuatnya tetap berlari. Setiap kali ia hampir menyerah, suara Joko tiba-tiba terdengar memanggil, "Rani, ojo nyerah, melayua." Suara itu membuatnya menoleh sesaat, tapi yang ia lihat hanya bayangan samar yang langsung lenyap. Ia tidak tahu apakah itu halusinasi atau arwah Joko benar-benar hadir, tapi suara itu memberinya kekuatan baru. Ia menggertakkan gigi, lalu terus berlari meski tubuhnya hampir ambruk. Sampai akhirnya ia menemukan pintu kecil yang setengah terbuka di ujung lorong yang lembab. Tanpa pikir panjang, ia masuk ke dalamnya. Pintu itu menutup dengan sendirinya, dan suasana mendadak hening. Rani berdiri terpaku, dadanya naik turun, matanya berusaha menyesuaikan dengan cahaya redup di dalam. Ternyata ruangan itu semacam gudang tua, penuh dengan kain lusuh dan mesin-mesin rusak. Tapi yang membuatnya terkejut adalah pemandangan di sudut ruangan. Ada puluhan loker berkarat, dan di atasnya berserakan barang-barang pribadi, sepatu, tas, pakaian, bahkan foto keluarga. Roni mendekat, tangannya gemetar meraba barang-barang itu. Ia langsung mengenali jaket lusuh milik Joko. Air matanya mengalir deras, lututnya hampir lemas. "Gusti, kabeh barang iki, sing ilang kabeh ditumpuk kene." Jeritan tertahan keluar dari mulutnya. Ia sadar bahwa semua pekerja yang hilang benar-benar tidak pernah pulang kampung. Mereka sudah jadi tumbal, dan sisa hidup mereka hanya tersimpan di ruangan ini. Rani menutup mulut, berusaha menahan tangis. Tapi di saat bersamaan, ia mendengar suara lirih dari balik tumpukan kain. Suara itu sangat lemah, hampir tidak terdengar. "Tolong, tolong aku." Rani terperanjat. Ia mendekat,
menyingkirkan gulungan kain satu persatu. Dan di balik tumpukan itu, ia melihat sosok tubuh kurus dengan tangan dan kaki terikat. Matanya sayu, bibirnya pecah-pecah, tapi jelas masih hidup. Rani menutup mulut menahan jeritan. Itu bukan Joko, tapi pekerja lain yang ia kenal, bernama Wati. Tubuh Wati penuh luka, napasnya terengah, tapi ia masih bisa berbisik, "Rani, ojo nganti kowe ketangkep, pada kabeh arep dadi tumbal." Rani buru-buru meraih tubuh Wati, mencoba melepas ikatannya, tapi suara langkah kaki kembali terdengar mendekat. Mandor dan anak buahnya pasti tidak jauh. Rani panik, tangannya gemetar. Ia tidak tahu harus menyelamatkan Wati atau menyelamatkan dirinya sendiri. Suara Mandor semakin dekat, terdengar jelas, "Aku ngerti kowe melayu kene, Cak Ayu, ora ono panggonan kanggon delik." Wati menggenggam tangan Rani dengan sisa tenaganya. "Melayu ojo mikir aku. Selamat no awakmu diu." Air mata Rani jatuh deras, hatinya remuk. Tapi ia tahu, jika ia tetap di sana, keduanya akan mati. Dengan berat hati, ia melepaskan genggaman Wati dan berlari keluar melalui pintu kecil di belakang gudang. Begitu kelewat, ia kembali ke lorong panjang. Tapi kali ini lorong itu jauh lebih gelap dan lebih dingin. Angin berhembus membawa suara tawa kecil yang membuatnya merinding. Ia berlari tanpa henti, meski tidak tahu kemana arah kakinya membawanya. Yang ia tahu hanya satu, ia sedang dikejar, dan jika tertangkap, ia tidak akan pernah keluar hidup-hidup. Di belakang, suara Mandor bergema, "Rani, ora anating aiso wal saka pabrik iki. Kowe wis dadi milikku." Rani berteriak histeris. Suaranya memantul di dinding lorong. Ia merasa terjebak dalam mimpi buruk yang tidak ada ujungnya. Tubuhnya lelah, jiwanya hancur, tapi insting bertahan hidup membuatnya terus berlari, terus berusaha, meski harapan semakin tipis. Besok paginya, semua berjalan normal. Pabrik tekstil Sumberjaya tetap berdiri kokoh dengan cerobong asap mengepul. Suara mesin tenun berisik saling sahut, dan para pekerja sibuk dengan rutinitas. Dari luar, seakan tak pernah terjadi apa-apa. Orang-orang lalu lalang di depan gerbang, ada yang membawa bekal, ada yang bercanda dengan temannya. Semua tampak seperti hari biasanya. Tapi ada satu hal yang bikin merinding. Di papan absensi yang tergantung di dekat pintu masuk, nama Rani sudah hilang. Bukan dicoret, bukan dipindahkan, tapi benar-benar dihapus, seolah ia tak pernah bekerja di sana. Loker yang sebelumnya dipakai, Rani pun sudah kosong. Hanya tersisa aroma parfum samar yang masih menempel di kayu tua itu. Para pekerja lain tak berani bertanya. Mereka sudah terbiasa dengan kejanggalan seperti ini. Satu persatu karyawan hilang, tapi semua pura-pura tidak tahu. Kalau ada yang berani buka suara, biasanya nasibnya justru sama. Di kalangan karyawan, ada pepatah tak tertulis. "Sing penting kerjo, ojo takon akeh. Nek akeh, pitakonan yo ilong kau." Sebuah peringatan untuk menutup mulut tropet-tropet. Sementara itu, di ruang kantor Mandor, lelaki tua itu duduk sambil merokok. Senyumnya tipis penuh kemenangan. Di atas mejanya ada sebuah buku tebal berisi daftar nama karyawan. Tangannya yang keriput perlahan melapisi tinta hitam di baris nama Rani, lalu menghapusnya dengan cairan khusus. Nama itu lenyap tanpa jejak. Mandor berbisik lirih, "Wis rampung, saiki kabeh aman." Di sudut ruangan, ada suara berat yang membalas, meski tak ada wujudnya. "Kowe ngerti janjimu, Mandor, aja nganti kurang tumbal." Mandor menunduk, wajahnya penuh ketakutan. "Inggih, Gusti." Di luar, langit mendung. Hujan turun pelan, menambah kesan muram di sekeliling pabrik. Para pekerja masih sibuk, tapi beberapa dari mereka merasa ada hawa aneh yang lebih berat. Seolah bayangan hitam terus mengawasi mereka, mengintai siapa lagi yang akan jadi korban selanjutnya. Di warung kopi depan pabrik, orang-orang kampung membicarakan kabar terbaru. Ada yang bisik-bisik soal Rani, "Cawedok sing ayu kuwi kok rakaton meneh yo, padahal wingi isih mlebu lembur," kata seorang bapak tua. Yang lain menimpali, "Wis biasa leh, nek ono sing mlebu pabrik kuwi, yo kudu siap." Kabeh wis ngerti, sing sugih iku ora mung saka keringet, tapi uga saka tumbal. Ucapannya membuat suasana hening. Tak ada yang berani membantah. Mereka tahu cerita itu bukan sekadar gosip,
Di dalam pabrik, para pekerja kembali ke rutinitas. Tapi beberapa orang berani bersuara lirih saat jam istirahat. "Koe ngerti ra, saiki giliran sapa maneh sing ilang," bisik seorang perempuan. Cuman menjawab dengan nada ketakutan, "Aku orang ngerti, tapi saben produksi nambah, mesti ono sing ilang. Wong koyo-koyo kabeh iki ditukar karo kesuksesan." Mereka lalu diam, tak berani melanjutkan. Sementara itu, di gudang tua tempat Rani semalam bersembunyi, suasana jauh lebih mencekam. Loker-loker berkarat masih berdiri, barang-barang pribadi para korban tetap berserakan. Tapi yang membuat bulu kuduk merinding, di lantai masih ada bercak darah baru yang belum kering. Seakan ada seseorang yang terluka atau mungkin dikorbankan semalam. Dan di pojokan, tubuh Wati yang sempat ditemui Rani kini sudah tidak ada. Hanya tersisa ikatan kain merah yang basah oleh darah. Beberapa pekerja yang tak sengaja lewat depan gudang merasa bulu kuduknya meremang. Mereka buru-buru mempercepat langkah, menunduk, pura-pura tidak melihat. Karena semua tahu, ruangan itu tabu, tak boleh dibicarakan, apalagi dimasuki. Hari demi hari berlalu, dan nama Rani semakin dilupakan. Orang-orang kampung berhenti bertanya. Pekerja lain pun kembali fokus pada pekerjaan mereka. Pabrik semakin maju, pesanan tekstil datang dari berbagai kota. Orang-orang hanya melihat kejayaan, tanpa tahu ada rahasia gelap di baliknya. Tapi sesekali, ada cerita yang beredar. Beberapa karyawan baru mengaku melihat sosok perempuan muda dengan wajah pucat mondar-mondar di lorong pabrik pada malam hari. Matanya kosong, bajunya basah kuyup seperti habis diguyur hujan, dan kadang terdengar bisikan lirih, "Tulunga aku, aja lali jenengku." Mereka yang melihat biasanya jatuh sakit keesokan harinya, atau tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Suatu malam, Mandor kembali memimpin ritual di ruang terlarang. Altar penuh kain merah kembali dipenuhi sesajen. Kepala kambing tergeletak di tengah. Asap kemenyan mengepul. Para pekerja senior yang jadi bagian lingkaran hitam itu berjongkok mengelilingi, melantunkan mantra dengan suara lirih. Peng besar kembali muncul. Kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Suaranya menggema, "Aku wis warek, nanging aku isih butuh luwih akeh." Mandor menunduk, tubuhnya gemetar. "Inggih Gusti, kulo bakal nyediake." Namun tiba-tiba, dari celah pintu, terdengar suara lirih seorang perempuan. Suara itu jelas bukan dari para pekerja yang hadir. "Aku ora bakal enggapura kau." Semua yang ada di dalam ruangan sontak berhenti. Wajah mereka pucat pasi. Mandor berteriak, "Sapa kui?" Tapi tidak ada yang berani menjawab. Bayangan hitam itu justru meraung keras, membuat ruangan bergetar. "Ana sing nyawane durung rampung, ana sing bali." Suara itu memekakan telinga. Semua orang di dalam Mandor ketakutan. Ia tahu itu adalah suara Rani. Meskipun tubuhnya sudah tidak ada, arwahnya belum pergi. Arwah itu gentayangan, marah karena dijadikan tumbal. Sejak malam itu, gangguan semakin sering terjadi. Mesin pabrik tiba-tiba berhenti sendiri, padahal aliran listrik normal. Kain yang diproduksi terkoyak misterius. Beberapa pekerja mendengar suara tangisan perempuan dari lorong sempit, padahal lorong itu kosong. Ada pula yang merasakan pundaknya ditepuk oleh tangan dingin. Tapi ketika menoleh, tidak ada siapa-siapa. Mandor semakin panik. Ia mencoba menenangkan para pekerja dengan mengatakan semua itu hanya perasaan. Tapi wajahnya sendiri pucat. Matanya sayu karena tidak bisa tidur. Setiap kali ia menutup mata, mimpi buruk selalu datang. Dalam mimpinya, Rani menatap dengan mata penuh darah sambil berkata, "Kowe sing nyebabke aku mati. Aku bakal bali njupek kau." Para pekerja mulai takut. Beberapa orang memilih berhenti kerja, tapi anehnya, setiap mereka mengajukan permintaan keluar, mereka malah menghilang sebelum sempat benar-benar resign. Barang-barang mereka kembali ditemukan di gudang tua, menumpuk bersama milik korban lain. Orang-orang kampung mulai membicarakan lagi rahasia pabrik itu. Ada yang mengatakan kalau pabrik hanya tinggal menunggu waktu untuk runtuh. Ada pula yang bilang, arwah para tumbal akan terus menghantui sampai semuanya terungkap. Tapi yang jelas, tidak ada yang berani mendekat terlalu dekat dengan pabrik pada malam hari. Jalan di depan pabrik selalu sepi, meski lampu jalan menyala terang. Hingga sekarang, kisah itu masih menjadi misteri. Beberapa orang yang pernah bekerja di sana mengaku masih sering bermimpi buruk, mendengar suara mesin pabrik berdengung di telinganya,
meski mereka sudah jauh dari kota itu. Ada juga yang bersumpah pernah melihat sosok perempuan dengan rambut panjang dan mata kosong duduk di depan gerbang pabrik saat dini hari. Yang lebih menyeramkan, papan absensi di pabrik itu selalu berubah. Setiap kali ada karyawan hilang, namanya langsung menghilang dari daftar, seolah-olah ia tidak pernah ada. Seperti yang terjadi pada Rani. Tidak ada catatan, tidak ada bukti, hanya ingatan samar yang perlahan memudar. Dan sampai hari ini, orang-orang masih percaya bahwa kejayaan pabrik tekstil Sumberjaya bukan karena kerja keras, bukan karena mesin canggih atau manajemen hebat, tapi karena tumbal manusia satu persatu ditelan untuk memuaskan keserakahan. Mereka yang masuk belum tentu bisa keluar, entah benar atau tidak. Yang jelas setiap orang yang melewati pabrik itu pasti merasakan hawa dingin menusuk tulang. Seperti ada mata yang mengawasi dari balik jendela gelap. Dan kadang, kalau beruntung atau mungkin sial, bisa terdengar suara lirih perempuan berbisik di telinga. Aja nganti jenengmu, ilang koyo aku. Dan begitulah Winggetters. Kisah malam ini telah usai. Semoga kalian menikmati setiap ketegangan dan misteri yang telah kita selami bersama. Ingatlah, di setiap sudut yang gelap, ada cerita yang menunggu untuk diceritakan. Jaga diri kalian baik-baik, selalu waspada, dan jangan pernah lupa untuk terus berdoa. Terima kasih sudah menemani saya malam ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan kisah-kisah menyeramkan lainnya dari Lawana Wingkit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetaplah berani Winggetters. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.